kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat, amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh salam kanan kirinya. Katakan happy Sunday, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang sudah tergabung di online, baik di Zoom, di YouTube maupun di Facebook. Percayalah dimanapun kita berada, kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas. Baik, mari kita sebelum memulai ibadah kita saat pagi hari ini, saya mengundang semuanya boleh berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat baik dan teramat baik Tuhan Yesus. Kami menyadari Tuhan Yesus, satu anugerah yang besar kami ada sampai di awal bulan Juli ini Tuhan. Itu semua karena perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa atas setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami datang Tuhan, kami mau bersyukur atas setiap yang telah kami lewati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, memberkati ibadah kami, menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau beri yang terbaik Tuhan, penyembahan kami Tuhan, sukacita kami Tuhan Yesus, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, mari kau bersyukur buat kasih setia Tuhan. Naikkan pujian-Mu bagi namanya yang besar, sebab Ia baik dan sungguh sangat baik. Oh, we thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu besar. Anugerah-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Rajaku yang besar. Sungguh kami kagum akan karya-Mu yang besar Tuhan. Sungguh kami kagum akan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saat pagi hari ini kami bawa penyembahan kami Tuhan Yesus. Dari hati kami yang terdalam kami naikkan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Masuk ruang kudus-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau yang hadir menjamah setiap kami Tuhan.
domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang mahaku dengan darahmu, dengan darah
ajaib Tuhan. Hati kami Tuhan Yesus haus akan Engkau. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. We worship you. We worship your name, Jesus.
bersatu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Bapa oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami ya Bapa. Atas perkenanan-Mu Tuhan Yesus, kami boleh memasuki di bulan Juli di awal dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini ya Bapa, kami bersyukur ya Bapa, oleh karena perkenanan-Mu juga Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpul setiap kami ya Bapa untuk berkumpul di tempat ini, memuji dan membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini ya Bapa, kami mau bersepakat ya Bapa, kami menyerahkan bangsa Singapura ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dari timur, barat, utara, selatan ya Bapa, kami terus meminta ya Bapa, biarlah terang kemuliaan-Mu terus dipenuhi di bangsa Singapura ya Bapa, agar kuasa kegelapan yang ada di bangsa ini ya Bapa tidak dapat menguasai terang yang datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami terus berdoa ya Bapa, agar bangsa Singapura dipulihkan ya Bapa, bangsa Singapura mengalami hujan pertobatan yang datang daripada-Mu Bapa. Pulihkan keadaan bangsa ini ya Bapa, terutama iman percaya mereka hanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kota dan bangsa Singapura ya Bapa, biarlah damai kesejahteraan yang daripada-Mu Tuhan terus menjadi milik bangsa ini ya Bapa, agar setiap kami ya Bapa boleh menikmati damai sejahtera yang datang daripada-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan akan pemerintahan yang ada di bangsa ini ya Bapa, baik Perdana Menteri maupun wakilnya Bapa, bahkan dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di bangsa ini, dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, roh hikmat, roh pengenalan dan takut akan Engkau karuniakan atas setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan Tuhan, roh kepemimpinan yang datang daripada-Mu, Engkau karuniakan atas setiap mereka ya Bapa, agar di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin atas bangsa ini ya Bapa, mereka tunduk hanya kepada otoritas yang datang daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat perekonomian yang ada di bangsa ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau turut campur tangan ya Bapa, baik yang bergerak di bidang pertanian, baik yang bergerak di bidang perdagangan, perairan ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang memampukan, sehingga apapun yang dikerjakan di bangsa ini, kami percaya dibuat Tuhan semuanya berhasil dan beruntung untuk kemakmuran di bangsa ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bapa, kami juga menyerahkan iklim dan cuaca yang ada di bangsa ini ya Bapa. Dengan virus apapun yang melanda di bangsa ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya tangan Tuhan yang berlubang paku itu yang akan mengendalikan keadaan cuaca maupun virus apapun yang terjadi di bangsa ini, sehingga bangsa ini diluputkan dari setiap bencana apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa kami yang tercinta ya Bapa, dari timur, barat, utara, selatan, bahkan di 38 provinsi ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Shalom-Mu dipenuhi di bangsa kami saat ini ya Bapa. Kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, ada terang kemuliaan-Mu terus terpancar atas bangsa kami ya Bapa, sehingga kuasa kegelapan apapun tidak dapat melanda bangsa kami ya Bapa. Bangsa kami semakin dipulihkan, bangsa kami semakin dimerdekakan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau patahkan setiap roh-roh yang bukan datang daripada-Mu yang saat ini menguasai bangsa kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa damai kesejahteraan yang ada di bangsa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, atas perkenan-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang akan membentuk bangsa kami ya Bapa, agar bangsa kami terus mengalami Tuhan ya Bapa. Kami terus berdoa ya Bapa, biarlah masyarakat bangsa Indonesia mengenal dan cinta akan Engkau ya Bapa. Kami terus berdoa ada hujan pertobatan terjadi di bangsa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan
akan pemerintahan yang ada di bangsa kami ya Bapa. Baik pemerintahan yang sebentar lagi akan melepaskan masa jabatan mereka, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan wakilnya, bahkan dengan seluruh jajaran kepemerintahan dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah. Kami bersyukur selama masa jabatan mereka ya Bapak, bangsa Indonesia mengalami kemajuan ya Bapak. Kami percaya bahwa mereka sudah Tuhan pilih mereka ya Bapak, sehingga apapun yang mereka kerjakan atas bangsa kami demi kemakmuran bangsa kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap hamba-hambamu ya Bapak. Biarlah hidup mereka hidup di dalam takut akan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan akan pemerintahan yang baru saja dipilih, baik Bapak Presiden Prabowo maupun dengan wakilnya, bahkan dengan seluruh jajarannya Tuhan Yesus, dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah. Kami memohon ya Bapak, kiranya hikmat yang daripadamu, hati yang bijaksana Engkau taruh atas setiap mereka. Bahkan Tuhan, Engkau karuniakan atas setiap mereka jiwa kepemimpinan ya Bapak, agar di dalam mereka menjalankan tugas mereka ke depan ya Bapak, mereka terus tunduk dan takut akan Engkau. Mereka hanya taat kepada otoritas yang datang daripadamu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tutup bungkus setiap hamba-hambamu ya Bapak. Engkau memberkati akan pergumulan hidup mereka demi kemakmuran bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat perekonomian yang ada di bangsa kami, baik yang bergerak di bidang pertanian, baik yang bergerak di bidang perdagangan dan perairan ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Nya Tuhan Yesus. Biarlah tangan Tuhan yang akan memampukan, tangan Tuhan turut bekerja, sehingga apapun yang dikerjakan di bangsa kami dibuat Tuhan semuanya berhasil dan beruntung untuk kemakmuran bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapak. Bapak, saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat iklim dan cuaca yang ada di bangsa kami ya Bapak. Baik angin puting beliung, bencana alam yang terjadi saat ini ya Bapak, kami tolak, kami tahan di dalam nama Tuhan Yesus, agar bangsa kami diluputkan dari setiap bencana apapun ya Bapak. Kami percaya tangan Tuhan yang akan mengendalikan keadaan cuaca yang ada di bangsa kami ya Bapak, agar bangsa kami ada dalam tudung perlindungan-Mu Tuhan. Bapak, kami serahkan bangsa Singapura, bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Mazmur 91 tergenapi di bangsa Singapura dan Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat gereja FLC ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus akan atas perkenanan-Mu Tuhan Yesus, baik gereja FLC yang berada di Indonesia maupun yang berada di Singapura ya Bapak. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang terindah atas gereja FLC ya Bapak. Melalui gereja FLC, Injil kebenaran-Mu semakin diperdengarkan ya Bapak, dari bangsa ke bangsa, kota ke kota, bahkan sampai dengan daerah-daerah terpencil ya Bapak. Biarlah nama Tuhan yang semakin ditinggikan, biarlah nama Tuhan yang semakin diagungkan ya Bapak, agar setiap mata melihat, setiap lidah mengaku, bahkan setiap lutut menyembah hanya kepadamu. Engkau pakai gereja, pelayanan gereja FLC ya Bapak. Biarlah Tuhan, nama Tuhan tetap diagungkan ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan hamba-Mu Pastor Thomas sebagai pemimpin gereja FLC ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah terang kemuliaan-Mu terus menyertai hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu Engkau utus untuk melayani. Di situ Tuhan, Roh Allah yang bekerja ya Bapak. Apa yang sudah Tuhan Engkau percayakan kepada hamba-Mu untuk menjalankan visi dan misi-Mu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, agar setiap pelayanannya Bapak, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dilepaskan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati pergumulan hidupnya, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati umur panjang yang datang daripada-Mu, Engkau karuniakan kepada hamba-Mu, bahkan keluarga besarnya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Biarlah mereka semua dalam tudung perlindungan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak, saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat para gembala staf FLC ya Bapak, baik dari gereja pusat bahkan sampai dengan setiap satelit-satelit, bahkan Tuhan yang saat ini sedang
melayani ya Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Biar nama Tuhan yang diagungkan ya Bapa. Engkau berkati pergumulan hidup mereka. Engkau berkati keluarga besar mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan hanya untuk melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat para pengerja evolusi ya Bapa, baik dari pusat sampai dengan setiap satelit-satelit ya Bapa. Kami menyerahkan akan setiap pengerja-pengerja evolusi, baik WL maupun singer maupun pemain musik, pendoa syafaat, sebagai admin, sebagai tim multimedia, sebagai usher, sebagai cashier ataupun sebagai penerima kolekte ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami meminta ya Bapa, roh kerendahan hati yang datang daripada-Mu Engkau karuniakan atas setiap kami ya Bapa, agar di saat kami melayani, kami tidak melayani manusia, tetapi kami melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus setiap kami ya Bapa, agar di saat kami mengerjakan pelayanan kami ya Bapa dengan hati yang tulus ya Bapa. Biarlah nama Tuhan yang diagungkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu Tuhan Yesus yang dibawakan oleh hamba-Mu Pastor Iskandar ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa. Bahkan setiap kata-kata firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa, agar setiap kata-kata firman yang sebentar kami dengar ya Bapa boleh jatuh di hati kami yang subur ya Bapa, agar boleh bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah yang banyak untuk menjadi berkat yang harum untuk semua orang ya Bapa. Bapa, kami juga menyerahkan akan Pastor Sukianto sebagai penterjemah ya Bapa. Engkau tutup bungkus hamba-Mu ya Bapa, agar di saat hamba-Mu menterjemah ya Bapa, biarlah semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh untuk mendekat. Biarlah kami diam di tempat-Mu yang kudus, di pelataran-Mu ya Bapa, agar kami boleh melihat semua yang baik di rumah-Mu, di tempat-Mu yang kudus. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami memohon ya Bapa, agar firman yang sebentar kami dengar ya Bapa, Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau pilih, baik jemaat yang mengikuti secara onsite maupun online, baik yang berada di YouTube, di Zoom maupun di Facebook. Kami percaya Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan bekerja saat ini ya Bapa. Engkau jamah hati dan pikiran kami, agar pikiran kami tidak menerawang kemana-mana, tetapi pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sebentar kami pulang, kami tidak mengalami hal yang sama, tetapi kami mengalami satu perubahan baru di dalam iman percaya kami, dan kami menjadi berkat bagi semua orang ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Bapa, saat ini Bapa, kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang ada di tempat ini ya Bapa, khususnya yang sudah merasakan pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami memohon ya Bapa, dengan tangan-Mu yang berlubang paku, Engkau yang menjamah setiap pribadi lepas pribadi ya Bapa, agar mereka boleh berkumpul di waktu yang sama ya Bapa, untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengundang hadirat-Mu, penuhi hati kami, penuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Boleh tos kanan kirinya katakan, kamu dicintai Tuhan. Haleluya, siap memuji Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya, Tuhan Yesus baik bagi kita. More than I have been.
Sekali lagi lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus, amin. Ada kuasa dalam namanya, amin. Lebih semangat lagi menyembah Tuhan, sebab kuasanya besar dalam setiap kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang pertama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.
Sungguh hati kami mau melekat kepadamu Tuhan, lebih dari segala yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami dicintai oleh Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Tuhan terus baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Thank you Lord. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia Jesus dan berharga. We thank you. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Bapa, dalam nama Yesus kami datang menghampirimu, bersyukur, berterima kasih. Sebab Engkau baik, bahkan sungguh terlalu baik dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur karena saat ini kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan biarlah itu berkenan kepada Tuhan. Kami tidak mau hanya sampai di situ, kami mau lebih lagi. Kami mau diperlengkapi lewat kebenaran firman-Mu. Karenanya Bapa, biarlah Engkau urapi kami semua dalam ruangan ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online, di media apapun. Urapi setiap hati, pikiran, pendengaran, dan urapi juga hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan semata-mata kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Baik, shalom untuk kita semua. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. So first I want to thank Lord Jesus Dan juga kepada Pastor Thomas and also Pastor Thomas yang memberikan saya kesempatan ada di sini hari that ini. has given an opportunity to be here today. Ya, nama saya Iskandar Dahi. My name is Iskandar Dahi. Saya orang Nias I am from Nias dan saya tinggal di Batam. and I live in Batam. Ya, hari ini ketika kita ada di rumah Tuhan, So today when we are in the house of God, kita mau belajar firman Tuhan we are going to learn from the Word of God dengan tema with the theme, hati baru dan gaya hidup baru a new heart and a new lifestyle adalah kekuatan untuk bangkit dan kuat. is the strength to rise up and become strong. Tentunya ini didasari oleh kebenaran firman Tuhan. So of course this is based on the truth of the Word of God. Mari kita buka Alkitab kita buka gadget kita. Let's turn to our Bible, in our gadget. Yang pertama adalah Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. In Ezekiel 36 verse 26. Saya akan baca buat kita sekaliannya. So I'm going to read this for all of us. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Verse 26 till 27. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and to carefully observe my ordinances. Lalu pembacaan kita yang kedua terambil dari Efesus 5, 15 sampai 17. And the second reading will be from Ephesians 5 verse 15 till 17. Saya akan bacakan buat kita. I'll read for all of us. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Verse 15 till 17 of Ephesians 5. Pay careful attention then to how you walk, not as unwise but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Jadi ada dua hal yang mau kita pelajari pada hari ini. So there are two things that we are going to learn today. Tentang hati kita about our hearts dan juga gaya hidup kita. and our lifestyles. Jemaat yang dikasihi Tuhan, So beloved church, kedua pembacaan firman Tuhan dari Yeskiel dan Efesus, these two readings from the Bible, from Ezekiel and from Ephesians. mari kita sikapi, kita respon dengan dua hal. Let's respond to this with two things. Yang pertama, selalu siap dikoreksi dan diuji. First,
always be ready to be corrected and to be tested. Yang kedua, meninggalkan pola hidup lama. And second, leave the old life pattern. Mazmur berkata demikian, It's written in Psalms, ujilah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. test my heart, Lord. See through my heart and my soul. Lalu kenapa kita harus siap dikoreksi dan diuji? So why do we have to be always ready to be corrected and to be tested? Karena Amsal berkata, Because it is written in the Proverbs, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. guard your heart with all your might, your Karena dari alertness. situlah terpancar kehidupan. Because it is the fountain of life. Pagi ini saya bersyukur kepada Tuhan So this morning I thank God karena saya berada di tengah-tengah orang yang hebat. because I am in the middle of mighty people. Serius, di Seriously. tengah-tengah orang hebat. And in the middle of great people. Ya, terlebih-lebih ketika saya melihat tim PW itu super duper hebat. Especially when I see the praise and worship Boleh team. dong tepuk tangan It's buat like Tuhan. super duper amazing. Iya, ketika kami dalam perjalanan dari Harbor Front menuju tempat ini, When we were from Harbourfront to the church, kami berbincang-bincang, ternyata semuanya datang dari berbagai denominasi. so I was talking with the praise worship team. Apparently they are from all kinds of denominations. Tapi kita melayani satu Tuhan, amin. But we serve one Lord, amen. Nah, tadi di jalan saya bilang kita akan buat satu pelayanan Heavenly Collaboration Church. So I said in the way, I said let's do a collaboration, a heavenly collaboration. Dan ketika saya melihat penampilan tim PW, khususnya our drummer, So when I see how the music team do the worship, especially the drummer, itu sangat menginspirasi. it's really inspiring. Oke, kembali kepada hati yang siap dikoreksi dan diuji. Okay, let's return to the topic. A heart that is always ready to be corrected and to be tested. Kenapa kita harus mau siap diuji dan dikoreksi? Why we need to be always ready to be corrected and tested? Karena segala sesuatunya berasal dari hati kita. Because all comes from our hearts. Ketika hatimu, ketika hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, When your heart, your life is filled by the Holy Spirit, maka engkau tidak akan salah melangkah menjalani hidup ini. then you will not take a wrong step in this life. Apalagi ketika engkau berada di negara orang. Especially when you are in foreign country. Tadi mungkin sebagian jemaat Some of the church member berkata kok cuman tim PW yang dipuji-puji. said, why always the praise and worship team got praised? Saya juga mau berkata kepada para jemaat, So I want to tell all the church members here. kalau tidak salah sebagian besar TKW, betul? Most are migrant worker, correct? Iya. Saya mau kasih tahu, TKW itu bukan tenaga kerja wanita. So I'm going to tell migrant workers are not just ordinary worker. Tapi TKW singkatan daripada Tentara Kristus Wanita. Yes, TKW, female soldier of Christ. Tapi di atas segalanya, So above everything, hati engkau harus jaga baik-baik. you need to guard your heart seriously. Pernah dengar lagu ini? Have you ever heard this song? Di hati inilah rumahmu, di hati inilah hidupmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Jadi jangan lupa, So do not forget, khususnya bagi para jemaat Tuhan. especially to all the church here. Mungkin sesudah ibadah, Maybe after the service, engkau akan berkata, this is time to hang out. you will say, oh, it's time to hang out. Waktunya nih, nongkrong nih, Ke jalan-jalan. Paya Lebar. Going to Paya Lebar. Nah itu.
Pokoknya tahu aja. Yeah, Pastor Ya. knows. Di Paya Lebar, kalau kita ke Paya Lebar, kita serasa bukan di Singapura, tapi di Indonesia. When we go to Paya Lebar, it doesn't feel like in Singapore. It feels like Indonesia. Tapi saya mau jemaat yang ada di tempat ini So it is my wish that all the church member here, tidak dosa pergi ke Paya Lebar, it is not sin going to Paya Lebar. tapi usahakan kau dapat mahkota dengan memenangkan jiwa But get the crown by winning souls. dan bawa mereka ke tempat ini Bring them here untuk diperlengkapi, to be equipped. dan yang lebih penting And the most important, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru they Selamat. can know Jesus as Lord and Savior. Kenapa saya tahu Paya Lebar? Why I know Paya Lebar? Nanti saya ceritakan di ibadah kedua. Later I will tell you in the second service. Jadi silakan tetap hadir sampai ibadah raya yang kedua. So please come again in the second service. Lalu yang kedua, meninggalkan pola hidup lama. And then the second respond, leave the old life pattern. Ketika kita masuk ke Singapura, When we enter Singapore, menjadi pahlawan-pahlawan devisa, we become these heroes of baik bagi keluarga, for our family. kita harus punya patron untuk boleh hidup dengan benar. Tadi itu, We kita need- jaga hati. We need to have the right pattern about how to live, which is guarding our hearts. Persoalan tentara Kristus wanita di Singapura cuma dua. So there are only problems for all this female Christ army. Sepi, kesepian. Loneliness. Lalu yang kedua, uang. And then second problem, money. Kita kalau perlu uang di Paya Lebar, ada orang yang siap sedia memberikan pinjaman. When we need money, Cash in hand. when we need money in Paya Lebar, there are people ready to lend money, cash in hand. Wow, semuanya pada ketawa ini. Everybody laugh. Biarlah sesi pertama khotbah ini menjadi berkat bagi kita yang merupakan tentara Kristus wanita. So this preaching in the first session become a blessing for all of us, army of Christ. Jadi kalau kita merasa kesepian, So when we feel lonely, tiba-tiba di messenger kita and then suddenly in our chat, masuk pesan. yeah, in our text come a text. Hello darling. Hello, darling. Pernah terima message seperti itu? Have you ever got a text like that? Where will you be tomorrow? Yeah. Besok di mana? Ya. Selesaikan itu semua So finish that dengan memuji dan menyembah Tuhan. by praising and worshiping God. Karena sekali engkau respon, Because once you respond to that, maka dosa itu akan terus mengikuti engkau. then sin will always be following you. Untuk lebih jelasnya, To be more clear, nanti di sesi kedua saya akan jelaskan. in second session I will explain more. Oke, nah meninggalkan pola hidup lama. Di sini stressing point kita. So living old life pattern, this is our stressing point. Kenapa kita harus meninggalkan pola hidup lama? Why we have to live our old life pattern? WL tadi orang Batak. Our worship leader just now was a Right? Bataknis. Iwa Bataknis, saya Nias. Siap, oke. Yang saya mau sampaikan, So what I terlalu wanna tell sering kita It's too often for us dikuasai oleh kebiasaan, adat istiadat yang berasal dari nenek moyang. where we are controlled by this tradition from our ancestors. Tapi ketika kita sampai di Singapura, But when we arrive in Singapore, ketika pendoa syafaat tadi berdoa, when the intercessor prayed, saya mau berkata begini, I want to say this. jangan jadi pendoa syafaat saja. Don't be only intercessor. Lakukan apa yang engkau doakan. You need to do what you pray for. Doakan apa yang engkau lakukan. And pray for all the things that you do. Nanti lepas ibadah pergilah ke Paya So Lebar. after the service, go to Paya Lebar. Jangan takut. Don't be afraid. Kalau perlu bersama dengan saya enggak masalah. 1 gelas kopi free of charge. Yeah, and even if you want to go together with me, yeah, it's okay. Yeah, 1 cup of coffee, free of charge.
maka kita harus masuk dalam sebuah gaya hidup yang baru. So we need to enter this new lifestyle. Namanya budaya surga. We call it the heavenly culture. Bukan janji-janji surga. Not just heavenly promises. Bukan angin surga, tapi budaya surga. Not just wind of heaven, yeah, but the culture of heaven. Kenapa bisa saya katakan budaya surga? Why do I call this heavenly culture? Sering manusia lupa diri. Often people forget about themselves. Sudah berapa lama di Singapura, Mbak? How long have you been in Singapore, man? Baru 4 tahun. Oh, just 4 years. Sudah berapa lama di Singapura? How many years in Singapore? Oh, sudah lama Pak Pendeta. Oh, quite a long time, Pastor. Berapa tahun? How long? Baru 20 tahun. Only 20 years. Oke. Kira-kira 20 tahun kerja di Singapura dapat apa? So after around 20 years working in Singapore, what did you get? Gak ada apa-apanya tuh pastor. Nothing, Pastor. Karena tadi persoalan kita cuma 2, loneliness dan uang. Because of the 2 problems, yeah, loneliness and money. Oke. Nah, kita dalam budaya surga ada 5 hal yang harus kita kerjakan. So in culture of heaven, there are 5 things that we need to practice. Yang pertama, sungguh-sungguh. First, you need to be earnest. Katakan sungguh-sungguh. Say it, earnest. Yosua 1 ayat 8 berkata begini. Joshua 1:8 says this. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sehingga dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Joshua 1:8. This book of law must not depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. For then you will prosper and succeed in all you do. Sungguh-sungguh. Be earnest. Bahkan kita yang bekerja di Singapura, And even for us working in Singapore. biar kita tidak ketahuan sama employer, Yeah, so don't let the employer know. kita juga sungguh-sungguh masuk ke toilet pegang handphone. We go seriously, earnestly into the toilet with handphone. Jangan tanya siapa ini orang kok semua tahu dia cerita. So don't ask, yeah, why this pastor know everything? Nanti sesi kedua jawabannya. Later in second session, the answer will come. Saya boleh tanya satu hal? May I ask you one thing? Siapa yang tadi pagi bangun, Who wake up this morning, doa, menyembah Tuhan, baca Alkitab? you pray, you worship, and read the Bible. Ya. Raise your, kok saya ngomong Inggris? Angkat tangan. Raise your hand. Yeah? Ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, When we read the Word of God, itu sebenarnya dalam kekinian actually in the modern words, language, seperti Google Maps it's actually like a Google Maps yang akan membawa kita kepada tujuan. that will take us to our destination. Dan jangan lupa, And don't forget, ketika engkau pun the lowest class of working, pekerjaan yang terendah menurut orang, seorang TKW. Posisimu sama dengan pendeta, posisimu sama dengan pengusaha, seperti firman ini, berhasil dan beruntung. you have the same position with pastor, with businessman. According to the Word of God, Joshua 1, you shall prosper and succeed. Di Batam banyak orang berhasil jadi sarjana, In Batam, many people succeed to become a scholar, tapi mereka tidak beruntung dapat kerjaan yang baik. but they're not lucky enough to get a good job. Untung ada ojek online. Luckily, we have online object. Saya ini tidak hanya suka cerita, tapi saya suka mengobservasi. So I don't just enjoy telling stories, but I like to observe. Kadang-kadang saya nongkrong di pangkalan ojek di Batam. Sometimes I hang out in this place of this online object in Batam. Dan saya temukan ada yang sarjana. And I noticed some of them, they have an academic degree.
Jadi kita semua jemaat FLC Singapura pastikan engkau tidak hanya berhasil tapi engkau juga beruntung. So make sure all the church member in FLC, you are not just successful but also lucky. Bagi kita yang bekerja sebagai TKW, For us working as migrant workers, pastikan yang beruntung itu bukan orang Bangla, make sure the one that is lucky is not the Bangla people, tapi adalah dirimu sendiri. but you yourselves. Yang kedua, sungguh-sungguh Second, after earnest, adalah sungguh-sungguh. Akurat, sorry. the second is accurate. Ayat firman-Nya dari Matius 5:37. So if you see in Matthew 5:37, Jika ya hendaklah engkau katakan ya, jika tidak hendaklah engkau katakan tidak. Apa yang selebihnya daripada itu berasal dari si jahat. Matthew 5:37, simply let your yes be yes and your no, no. Anything more comes from the evil one. Tahukah engkau para tentara Kristus wanita, So do you know, all you female army of Christ, penghasilanmu di Singapura your income in Singapore, itu sama dengan manajer di Batam. it's the same with managers in Batam. Percaya? Believe it? Do you believe it? Yang sudah 4 tahun mungkin sekarang $650 If you kali 12.000 sekarang If kurs. you are like 4 years already here, it will be like 650 SGD per month and times 12,000 with the last currency rate. Tapi mari kita koreksi hati kita tadi. But let us correct our heart, like what I said. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, After the Lord bless us, apakah kita benar-benar juga melakukan bahagian kita? do we really earnestly do our parts? Saya tidak bicara uang, I'm not talking about money, tapi ketika engkau diberkati Tuhan dengan income yang baik, but when God bless you with good income, bagaimana untuk kita tidak menjadi greedy, serakah. menjadi serakah? How do we not become greedy? Pastikan engkau hadir di setiap ibadah. Make sure you come in the service. Ketika worship leader berkata, kita memberikan persembahan kita yang pertama, When the worship leader say, let's give a first offering, yang terbaik kasih. give the best. Jangan buka dompet, Don't open the wallet. waduh $100. Oh my, $100 to you. Ya $50. Oh, 50. Ya ampun $10. Oh my, $10. Oh my God, $5. Oh my, $5. Oh $2. Oh, hallelujah, $2. Yeah. Lord, I give you my heart. Tapi mari mulai hari ini kita lakukan segala sesuatu dengan akurat. But from today, let's do everything accurately. Saya berbicara tentang akurat, kenapa? Sebab Tuhan juga tidak pernah bermain-main untuk memberkati setiap kita. So why I'm talking about accurate living? Because when God bless us, He doesn't play around. Saya mau memberikan kesaksian, boleh? May I share my testimony? Saya hari ini ditemani oleh istri saya, Today I'm accompanied by my wife, wanita tercantik di dunia, the most beautiful lady in the world yang begitu mencintai saya. that loves me so much. Ketika 20 tahun lalu, 20 years ago, badanku dulu tidak begini. Ya, my body shape was not like tapi this. saya yakin dia sungguh mengasihi dan mencintai saya. But I trust she really loves me. Sehingga ketika badan saya juga menjadi seperti ini, So when my body become like this, dia juga ikut. she also follow. Tapi saya bilang sama istri saya, But I- suatu But saat I told my wife one day, engkau tetap cantik. yeah, you're still beautiful. Dan tubuhmu itu menggenapi firman Tuhan. And actually your body is fulfilling God's promises. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. You shall expand to the right and to the left. Kami mau bertindak akurat. So we want to live accurately. Saya dulu orang yang paling jahat di muka bumi menurut saya. I was the most evil person on earth according to me. Saya ini anggotanya Soeharto. Tahu Soeharto? I was part of the Suharto's gang. Jadi ketika saya bekerja di perusahaannya
Soeharto, uang sangat mudah saya dapatkan. So when I work in Suharto's company, it's really easy to get money. Istri saya selalu berkata, My wife always say, hati-hati. be careful. Saya bilang, enggak lah, I say no. saya menjadi begitu sombong. I became so arrogant. Saya bilang, sekali kentut pun saya uang datang. I said, even I fart, money comes. Tapi tahun 98 Soeharto jatuh, But in 98, Suharto fell. saya ikut kena imbasnya. I also get the impact. Saya di PHK. I was laid off Karena sombongnya tadi, because of the arrogance. saya nggak ada simpan uang. I don't have any savings. Maka kami harus makan dan minum, harus hidup. And still at the time we need to eat and drink. Maka semuanya saya jual. So I sold everything. Pesangon saya pakai di rumah judi. And then I used all the retirement money in gambling house. Tapi ketika Tuhan tangkap saya tahun 2002, But when the Lord caught me in 2002, kami benar-benar nol. we were absolutely zero. Lalu saya dengan istri bersepakat, So I had an agreement with my wife. kami benar-benar sungguh-sungguh dan akurat dalam hidup. So we want to live accurately. Bahkan untuk makan. So even for food, Istri saya bilang, aku tidak mau utang lagi di warung. my wife said, I don't want to take debt anymore in the warung, in the stall. Kami bahkan harus makan nasi basi. We experienced eating stale rice. Istri saya untungnya pinter. Luckily, my wife's smart. Nasi basi itu dia cuci di tanak ulang. She cleaned the stale rice and then she cooked it again. Itu yang kami makan. That's what we ate. Tapi ketika kami benar-benar mengandalkan Tuhan, But when we seriously, accurately rely on the Lord earnestly, suatu ketika istri saya bilang sama saya, yuk kita ke teras rumah. one day my wife told me, let's go to the house terrace. Lampu teras dimatikan, And then the lamp there is turned down. sepertinya kami berpacaran kembali. Yeah, like we went dating again. Saya pegang gitar bisa, So I could hold guitar, tapi nggak bisa main. but I cannot play. Istri saya yang main gitar. So my wife played the guitar. Lalu kami mulai memuji dan menyembah Tuhan. Then we started to praise and worship God. Lagunya saat itu begini. At that time, this was the song. Bila hati terasa berat. Semua tahu? Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, kami harus Tuhan. Dia berfirman, datanglah. Lalu ketika kami berkata, sujud di altarnya. Pada waktu yang sama, So at that time, sepasang suami istri sedang belanja di sebuah mall. there was a couple of husband and wife shopping in a mall. Istrinya ambil beras. His wife got the rice, Di beras itu dia lihat wajah istri saya. and then at that rice pack, she saw my wife's face. Dia ambil gula, And then she took some sugar, dia lihat wajah istri saya. and she saw my wife's face there. Lalu dia bilang, oh my God. And then she said, oh my God. Mereka belanja kebutuhan 1 bulan. And then they buy for the supplies for a month. They make it, kok saya ini Inggris. Hallelujah. Mereka beli jadi 2 set. So they buy 2 sets. Saya bisa translate ke bahasa Indonesia. Oke, ya. Mereka beli 2 set. So they bought 2 sets. Jadi sementara kami memuji menyembah Tuhan, So when we were worshiping God,
tiba-tiba ada klakson mobil. Suddenly there is this car horn. Mereka ini teman istri saya So actually sebenarnya, this couple were tapi friends sudah of my lama wife. nggak bertemu. But they haven't met for a long time. Lalu si istri manggil, Bu Kris. And then the wife, that husband's wife called, Bu Kris. Istri saya bernama Kristiani. Yeah, my wife's name is Kristiani. Lalu kami bilang, ada orang. And then I said, oh, there's a guest. Sambil hapus air mata, And then we wipe our tears. buka pagar. We open the fence. Tahu nggak kalau wanita ketemu dengan Do you know wanita, when a woman meet a woman? mereka cipika-cipiki Yeah, dulu. they kiss on the cheek first. Ya, ini ibu bertanya kepada istri saya, And then that lady asked my wife, Hey Kris, ada apa denganmu? Sambil suaminya kasih turun and the belanjaan. husband was taking down all the supplies, the groceries. Lalu mereka pulang, And then they went home. sampai sekarang kami tidak pernah ketemu lagi. And until today, we never meet them again. Istri saya ambil gitar lagi. And then my wife took the guitar again. Saya bilang, Mama, I said, Mama, sekarang ini yang perlu dikasih gitar. now this part need the guitar, need the music. Masak di belakang. Cook. Sampai hari ini kami clear, So until today, we are clear. tidak ada utang We ke have no siapapun. debt to anyone. Apalagi kalau sekarang di Indonesia Especially now in Indonesia. ada pinjol. Yeah, there is this online loan. Jangan pernah diambil, bilang sama keluarga di Indonesia. Yeah, never take that. Tell your family in Indonesia. Karena pinjol bisa membuat benjol nanti. Because online loan can really give you trouble. Oke, lalu yang ketiga, radikal. And then number 3, culture of heaven, radical. Katakan sama-sama, radikal. Say together, radical. Nanti dibaca di rumah, catat atau PowerPoint ini boleh diambil. So take notes, yeah. Kita Daniel 3, 16 sampai 18. Daniel 3 verse 16 until 18. Nanti saja dibaca, ini berbicara tentang 3 anak muda. You can read this later. This talk about 3 young men. Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Mereka dipaksa menyembah patung, They were forced to kneel to worship a statue, tapi mereka tidak mau. but they refused. Ada satu statement yang menarik dari 3 anak muda ini. So there's one interesting statement from these 3 young men. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, Even though the God that we worship doesn't help us, kami sekali-kali tidak menyembah patung itu. we will never worship that statue. Bagaimana dengan kita hari ini? What about us today? Masihkah kita benar-benar radikal dengan Tuhan Yesus? Are we still radical with Lord Jesus? Di Singapura pernah pergi ke ATM? Have you ever been to ATM in Pernah Singapore? ya? Yes? Pernah ya, tiap minggu toh? Oh, every week. Tapi ketika kita masuk di mesin ATM, But when we enter to that ATM booth, adakah kita berkata begini? have we ever said, Ku ingin tetap di sini menikmati. Nggak ada. no? Begitu ambil duit, apalagi kalau di Indonesia, di Batam, langsung kabur. After take the Takut money. ada rampok, todong, dan copet. In Indonesia, especially after take the money, quickly get out because we are afraid of robber. Pernah Have you mengalami itu? Di mesin ATM, In lalu ATM kau machine, pegang mesinnya you hold dan the machine berkata, and say, ku ingin tetap di sini. Enggak kan? I want to dwell here. Tapi kenapa kita But why do we mau menjadi orang radikal want to be someone that's radical hanya ketika berkat itu datang? only when the blessing comes? Justru sebenarnya Actually, ketika engkau betul-betul radikal, when you're truly radical, jangan lupa yang di awal kita pasti akan diuji. remember in the beginning, we will be tested. Ketika kita diuji oleh Tuhan, When we are tested by the Lord, maka kita ketika keluar sebagai pemenang, when we come out as conqueror, saya mau katakan berkat itu yang mengikuti kita. I want to tell that actually the blessing will Bukan follow kita yang us. cari berkat. So we don't need to search for the blessing. Saya pernah jumpa seorang tentara Kristus wanita. Once I met this female army of Christ. Berkata begini,
She said, Pastor, Pastor, sesudah 2 tahun, after 2 years, saya bilang sama bos saya, I told my boss, kalau gaji saya tidak 1.000, If my- saya balik ke Indo. if my salary is less than $1,000, I return to Indonesia. Bosnya bilang, oke, The boss said, okay. just stay in Singapore. Nah, tinggal aja di Singapura. Kenapa? Karena dia radikal. Why? Because she is radical. Dan dia mengerti kenapa dia ada di Singapura. She understands why she is in Singapore. Jadi mari kita radikal karena kita tahu Tuhan yang senantiasa membela kita. So let's be radical because we know that the Lord is with us. Yang keempat adalah konsisten. And number 4 is consistent. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Hebrews 10 verse 25 says, let us not neglect meeting together Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, as some have made a habit, tetapi marilah kita saling menasihati. but let us encourage one another. Dan semakin giat melakukannya, And all the more menjelang hari Tuhan yang mendekat. as you see the day approaching. Jika engkau adalah FLC member, If you are FLC member, saya mau pastikan I want to make sure engkau harus ada di setiap program morning blessing. you have to be in the morning blessing program. Ada amin? Amen. Jadi ketika engkau ada di situ, So when you are there, engkau bisa mengerti. you can understand Ibadah itu enggak hanya hari Minggu. that worship or service is not just on Sundays. Tetapi ketika engkau terbangun, But when you are built, engkau berdoa, you pray. itu adalah ibadahmu. That is your service. Your- Ketika engkau makan, engkau berdoa. that's your worship. When you eat, Itu you adalah pray. ibadahmu. That is your worship. Suatu ketika di Batam, bukan di Singapura. So one day in Batam, not in Singapore, Di sebuah warung nasi. in a food stall, Seorang anak muda lapar cari makan. a young man was hungry looking for food. Lalu dia pesan makan, And then he ordered the food. makanan datang, Come, the food, lapar, hungry. langsung makan. Directly he eats. Rupanya pendetanya pergi ke warung yang sama. Apparently his pastor go to that same food stall. Lihat dia nggak doa. And he saw, he didn't pray. Pastornya tegur, kenapa nggak doa And makan? the pastor asked, why you didn't pray before you eat? Waduh Pak Pendeta, ya Pak Pendeta saya berdoa. Oh pastor, yes pastor, I pray. Tuhan berkati makananku yang sudah aku makan Lord. dan yang akan aku makan. Lord bless the food that I have already eaten and the food that I am going to eat. Itu nggak konsisten. That is inconsistent. Oke? Okay. Nah, ketika kita sungguh-sungguh akurat, radikal, konsisten, When we are earnest, accurate, radical, and consistent, maka yang kelima kita harus menjadi orang yang setia. then number 5, we need to become faithful. Pernah dengar kisah Hachiko? Have you ever heard the story of Hachiko? Pernah? Kalau belum pernah, para tentara Kristus wanita, rumah kan wifi gratis toh? Yeah. If not, all you female army of Christ, at your house there you have free Memang Wi-Fi, right? tulisannya wifi, bacanya wifi sebenarnya. Yeah. The writing is Wi-Fi, but you read that Wi-Fi. Jangan baca bifi. Don't read Bifi. Kenapa ketawa? Bifi itu tahu artinya? What is Bifi, do you know? Semut kalau bahasa Manado. Yeah, in Manado, Bifi is ant. Iya. Nanti googling kenapa Hachiko. You Google, why Hachiko? Lalu tahu Roh Kudus lambangnya apa? Do you know what is the symbol of Holy Spirit? Burung. Survei Dove. membuktikan So according to survey, jika salah satu mati, if one of them die, yang tinggal tidak akan cari yang lain. if one of the couple die, the one left behind will not get a new couple Sampai dia mati. until that left couple die. Wahyu 2 ayat 10c So- berkata, So Revelation 2 says, ya, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Revelation 10 verse 2c, 2 ayat 10. Oke, hendaklah engkau. 2 verse 10. C. Be faithful even unto death, and I will give you
the crown of life. Harus setia. Be faithful. Para tentara Kristus wanita, Female Army of Christ. engkau bisa masuk Singapura, You can enter Singapore. ada 3 hal. There are 3 things. Mau merubah masa depan, One, to change the future KDRT, because of domestic violence PHP. and also false promises. Benar? Is it true? Merubah masa depan, Changing the future, KDRT, domestic violence, lalu yang ketiga tadi apa? and number 3, PHP. yeah, false promises. Ya. Maka, aduh, aku menyeberang ke Singapura. Yeah, so because of that, Mamma Mia, yeah, I Yeah. moved to Singapore. Tapi bagi Tuhan semuanya punya maksud. But for God, He always has a purpose. Kita mau dibentuk oleh Tuhan sedemikian We rupa. want to be shaped by God. Hari ini saya akan mau berdoa bagi kita. So today I'm going to pray for us. Kalau engkau masih punya kepahitan dalam hidup. If you still have bitterness in your life, Pahit terhadap suami bitter to husband yang melakukan KDRT. that did domestic violence, Pahit terhadap pacar. bitter to boyfriend, girlfriend, Sehingga enggak mau punya pacar dan berumah tangga. and you don't want to ever have a boyfriend or have a family. Hari ini kita mau lepaskan itu semua. Today we want to release all this. Let this go. Yang setuju boleh katakan amin. If you agree, say amen. Hati yang sakit A pain heart, itu penyebab kanker. an aching heart is the cause of cancer. Ini serius. This is serious. Penyebab segala sakit penyakit adalah hati. The cause of disease is in the heart. Maka semua itu tadi kita harus sikapi. Because of that, we need to have the right attitude. Semuanya ada harga yang harus dibayar. There is always a price to pay. Siapa yang sudah punya keluarga di Indonesia? Who is married and have family in Nah, Indonesia? Suami atau anak. You have husband or Ada kids. harga yang harus dibayar. There is price to pay. Tapi dengar baik tentara Kristus wanita. But listen well, female Jika army of engkau Christ. punya suami, If you have a husband, engkau punya anak, if you have children, doamu menentukan. your prayer is decisive. Semakin banyak engkau berdoa The more you pray, dalam tanda petik, yeah, in quote unquote, suamimu tidak akan berani macam-macam. your husband will not dare to do anything. Anak-anakmu akan belajar dengan serius. Your children will learn seriously. Dan itu semua adalah proses, katakan proses. And all of this happen in process. Everybody says process. Proses. Process. Tahu proses? Do you know process? Tahu proses? Do you know process? Program sukses. Program for success. Itu dia proses. That is the meaning of process. Tidak ada yang instan, yang simsalabim. Nothing is instant abracadabra. Lalu semua yang disampaikan hari ini, hati yang baru, gaya hidup yang baru, hidup dalam budaya surga, And dia everything- punya satu tujuan. And everything shared today, new mindset, new heart, and then new strength. It's all go for one purpose. All this heavenly culture. What is the purpose? Hidup dalam kekekalan. Live in eternity. Tapi ini yang sering dilupakan, yang sering terlupakan oleh orang percaya. But many times believers forget about this, yeah, life of eternity. Ketika sakit, kena stroke, When God struck, baru dia bilang, aku mau melayani Tuhan. then we say, oh, I want to serve the Gimana Lord. lagi mau melayani Tuhan How- ketika sudah kena stroke? How to serve God? They already got stroke. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Cannot speak well. Jadi selagi engkau ada sekarang ini, So when you are here, layani Tuhan. serve the Lord. Layani Tuhan. Serve the Lord. Yang setuju katakan If you agree, amin. say amen. Yang setuju boleh bangkit If berdiri. you agree, may stand up. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda
bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus yang hadir secara onsite di tempat ini, jika engkau para tentara Kristus wanita, ketahuilah satu hal, hatimu harus hati yang baru, hati yang terus diperbaharui, tapi juga mau diuji oleh Tuhan. Segala kepahitan hidup apapun itu, saat ini engkau harus lepaskan. Ucapkanlah pelepasan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakitimu. Katakan, aku ampuni, aku ampuni, aku ampuni. Ketika engkau bisa memiliki hati yang baru, maka engkau akan menjadi kuat. Engkau akan bisa bangkit dari berbagai macam keterpurukan hidup. Ketika engkau mau memiliki hati yang baru, Tuhan berfirman, apa yang dijanjikannya akan digenapi di dalam hidupnya. Ketika engkau juga mau merubah gaya hidupmu, ketika engkau di sebuah negara yang super canggih, majunya, segala macam kemudahan ada. Tapi biarlah ketika engkau ada di tempat ini, di negara ini hari ini, mari hidup dalam pola budaya surga. Ketika engkau mau sungguh-sungguh, engkau akurat, radikal, konsisten dan setia, Allah akan senantiasa menjadi pembelamu. Maka daripada itu, jemaat Tuhan, dengar baik. Ketika kita boleh masuk di awal bulan Juli, di minggu pertama ini, ketika engkau mau diperbaharui hatimu, pola hidupmu, ketahuilah Tuhan memang mau, Tuhan merindukanmu menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Itu adalah takdirmu. Apapun profesimu, Tuhan memandang engkau berharga di matanya. Siang hari ini, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari jemaat, saya beri waktu, engkau boleh berperkara dengan Tuhan. Minta Tuhan layakkan engkau. Boleh masuk dalam perjamuan kudus. Sementara engkau berdoa, WL boleh angkat satu pujian penghantar perjamuan kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena
kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah berperkara dengan Engkau, agar kami dilayakkan sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus hari ini. Oleh karenanya Bapa, biarlah semuanya kami bersuka cita dan diberkati lewat perjamuan kudus. Anggur dan roti boleh dibagikan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah roti yang di tangan kanan kita merupakan perlambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dengan cara yang benar. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah anggur yang di tangan kanan kita merupakan perlambang daripada darah Kristus? Mari kita minum dengan cara yang benar. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Yakin dan percayalah. Oleh bilur-bilur darah Yesus, oleh tubuh Yesus yang tersalib, hari ini Tuhan layakkan Engkau. Tuhan tebus Engkau. Bersama saya katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku,
kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Firman-Mu sudah diberitakan, bahkan kami ikut dalam perjamuan kudus. Mari Bapak, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada hari ini. Bapak, terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya undang semua boleh duduk kembali. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Ada sukacita, amin. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Firman Tuhan telah ditaburkan di ibadah sesi 1 ini Bapa. Kami merasakan lawatan Tuhan turun atas kami sekalian Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah Kau utus ke tempat ini Tuhan, Bapak Iskandar beserta Ibu. Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Visi misi yang daripada Allah boleh dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hidupnya dipenuhi dengan keberhasilan demi keberhasilan. Terima kasih Bapak, bahkan berkat anak cucu turun atas hidup hamba-Mu. Berkati juga Pak Sukianto Tuhan beserta istri dan anaknya Tuhan, yang telah menjadi berkat Tuhan di tempat ini, menjadi translator Tuhan. Engkau yang berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus, bahkan berkat bangsa-bangsa turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah kami Tuhan segenap jemaat-Mu Tuhan yang hadir di saat ibadah di sesi pertama di minggu ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menjaga hati kami Tuhan Yesus dalam melewati setiap proses kehidupan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang kedua untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, KB Industrial Building, Singapore. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube channel. Sunday service July 14th, 2024 with Pastor Abraham Irwin. Come and join us. See you there. And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. With love we waiting of you for worship together. Wish you a blessed Sunday, and may God bless you all abundantly. Puji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Saya mengundang semua jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat saat pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Kami datang bersyukur untuk ibadah ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan nyatakan di dalam ibadah ini. Dan kami mau Tuhan ketika kami ada di dalam rumah Tuhan, apa yang kami dapat, apa yang kami dengar, itu akan kembali mereload kami secara khusus kerohanian kami. Karena ya Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau berkati jemaat IFLC Singapura di tempat ini. Berkati para pengurus, berkati para jemaat Tuhan.
Dan biarlah Tuhan ketika hari ini kami mendapatkan pengajaran tentang hati yang baru dan gaya hidup yang baru, kami semuanya antusias untuk mengerjakannya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga secara khusus tim PW yang telah berjerih lelah melayani Tuhan pada pagi dan siang hari ini. Tuhan berkati mereka. Berkati mereka dengan limpah. Demikian juga untuk hamba-Mu Pak Agus di tempat ini. Tuhan berkati Pak Arman, Tuhan berkati juga hamba-Mu Pastor Sukianto yang menjadi partner hamba-Mu di dalam pemberitaan firman. Engkau juga berkati dia. Engkau berkati semua secara khusus jemaat-Mu yang adalah tentara Kristus wanita. Lewat gaya hidup mereka, employer mereka juga diberkati. Employer mereka juga akan mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah, Yesus namanya. Kami bersyukur, kami percaya akan ada terobosan, akan ada breakthrough yang besar. Karena hari ini Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyukur karena kami adalah orang-orang yang diberkati. Sehingga kami juga boleh memberikan persembahan kami apapun bentuknya. Tuhan kuduskan dan layakkan untuk boleh dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Tidak lupa hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan juga memberkati mereka, pekerjaan usaha bisnis mereka yang tentunya tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, ketika sebentar kami akan berpisah, kami pulang, antar kami ke tempat kami masing-masing. Dan biarlah Bapa, ibadah ini menjadi sempurna sebab Engkau memberkati kami. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan.